Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 327. Maju ke setengah langkah manifestasi. Di kedalaman gelap celah misterius Black Yin, ketika Lindong membuka matanya, aura yang sangat besar tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang sedang bergejolak dengan dahsyat. Saat aura ini meletus, bahkan bumi terminus Koolki di sekitarnya benar-benar tersebar. Kamu sudah berhasil. Mengambang di atas mata iblis delapan bumi, Little Marten juga terganggu oleh aura ini saat kegembiraan menyembur di matanya dan dia bertanya. Lubang hitam di belakang Lindong perlahan menghilang sementara tubuhnya dengan lembut melayang ke tanah. Sebuah cahaya yang sangat intens berkedip di matanya, dan undulasi Yuan Power yang dipancarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudah mencapai ke tahap manifestasi. Little Marten terbang ke depan Lindong dan dengan segera bertanya. Kurasa belum, ucap Lindong. Lindong menutup matanya dan merasakan kondisi tubuhnya. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, seharusnya setengah langkah menuju manifestasi. Masih selangkah lagi dari tahap manifestasi awal, ucap Lindong. Setengah langkah ke manifestasi ya, itu benar-benar tidak buruk, ucap Marten kecil dengan santai. Segera setelah itu dengan tulus berkomentar. Setelah semua barusan, kekuatan Lindong benar-benar naik terlalu cepat selama periode waktu ini, meskipun ia memiliki bantuan simbol ancaman leluhur, kadang-kadang tidak baik untuk pergi terlalu jauh. Mampu mengatasi tahap penciptaan Ki dan melangkah ke tahap manifestasi setengah langkah ke sudah cukup memuaskan, ucap Marten kecil. Lindong mengangguk, biasanya, maju ke tahap manifestasi bukanlah prestasi sederhana. Kali ini, bisa meminjam sumber Earth-Ki dingin terminus untuk melanjutkan langkah selanjutnya sudah agak memuaskan untuk Lindong. Apa rencanamu sekarang? Marten kecil memandang ke arah Lindong dan bertanya. Sekarang dia memiliki simbol leluhur yang lahap, Lindong juga memiliki kemampuan untuk meninggalkan celah misterius Black Yin kapan saja. Mari kita pergi dulu ke celah misterius Black Yin untuk mencari Little Flame, setelah itu, kita temukan Tengsa untuk melunasi hutang kita. Ucap Lindong dengan kesal. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Sebelumnya, ia terpaksa melarikan diri ke celah misterius Black Yin karena ulah Tengsa, menyebabkannya hampir kehilangan nyawanya dan bahkan dipisahkan dengan api kecil. Sekarang, dia tidak tahu apakah yang terakhir itu mati atau hidup. Jika hutang ini tidak jelas diselesaikan, aku tidak akan lagi dipanggil Lindong. Ucap Lindong dengan lantang. Baiklah, jawab Marten kecil. Marten kecil tidak keberatan dengan hal ini. Kekuatan Lindong saat ini sudah cukup untuk melawan Tengsa dan sekarang memang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena mereka telah membuat keputusan, Lindong tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan pikirannya, sebuah lubang hitam menyebar di belakangnya, seakan melindungi tubuhnya. Ketika Little Marten melihat ini, buru-buru melompat ke bahu Lindong. Itu perlu bergantung pada kekuatan melahap Lindong untuk meninggalkan celah misterius Black Yin. Ayo pergi, ucap Lindong. Ujung kaki Lindong mendorong tanah saat tubuhnya naik ke udara. Lubang hitam menggeliat ketika benar-benar melahap bumi terminus Koolki yang mendesis, berubah menjadi flash hitam dan langsung memperbesar ke bagian atas celah misterius Black Yin seperti pisau panas memotong mentega. Celah misterius Black Yin yang banyak praktisi lihat sebagai tanah kematian sekarang tidak memiliki perlawanan terhadap Lindong. Dibandingkan ketika dia mempertaruhkan kematian untuk dituntut setengah tahun yang lalu, itu jelas sangat ekstrim, ucap Lindong. Tentu saja, Lindong saat ini secara alami juga beberapa puluh kali lebih aneh daripada setengah tahun yang lalu. Tidak hanya dia berhasil maju ke manifestasi setengah langkah, energi mentalnya juga telah melangkah ke tingkat master simbol jiwa tingkat tinggi. Di seluruh provinsi Great Desolate, seseorang tidak dapat menemukan siapapun yang mampu bersaing dalam energi mental, ucap Marten kecil. Perubahan goncangan bumi telah terjadi padanya dalam waktu setengah tahun. Jika Tengsa tahu tentang ini, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah? Namun,
Mengingat karakter Lindong, hari itu akan datang dengan sangat cepat, tambah Martin kecil. Tepi celah misterius Black Yin. Sejak peristiwa perebutan harta yang mengasyikkan setengah tahun yang lalu, lingkungan dari celah misterius Black Yin tetap sangat hidup bahkan setelah setengah tahun. Malam itu, semua orang telah melihat Lindong masuk ke celah misterius Black Yin dengan harta karun itu. Meskipun banyak orang percaya bahwa Lindong saat ini sudah menjadi mayat dalam celah misterius Black Yin, mereka mengerti bahwa Lindong bisa mati, tetapi harta itu pasti ada dengan aman. Lagi pula, harta itu memiliki segel yang bahkan kekuatan gabungan dari Ghastly Puppet Choul tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, selama setengah tahun terakhir ini, banyak sekali orang yang berlama-lama di tempat ini, berharap suatu hari surga akan menunjukkan kebaikan kepada mereka dan memberi mereka harta misterius yang pernah menyebabkan kultus wayang sadis menjadi gila. Namun, harta karun misterius itu tidak ditemukan pada akhirnya, tetapi sebaliknya, beberapa orang yang malang telah tersedot ke celah misterius Black Yin dan dipelintir menjadi berkeping-keping, bahkan sebuah kerangka tidak lagi tersisa. Namun, meskipun tempat ini berbahaya, iming-iming harta misterius itu terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah setengah tahun, seseorang masih bisa melihat beberapa pencari harta karun di tepi celah misterius Black Yin. Bumi tak berujung terminus dingin Ki berdesing tentang bagian dalam celah misterius Black Yin dengan suara wow-wow. Setiap kali Ki dingin yang sangat mematikan menyebar keluar, itu akan menyebabkan ekspresi orang-orang di daerah itu dengan cepat berubah ketika mereka dengan sangat hati-hati berlindung, takut bahwa mereka akan tertarik. Namun, terminus Cold Ki dalam celah misterius Black Yin hari ini tampaknya sangat ganas, dan banyak orang harus hati-hati menjauhkan diri dari daerah yang dekat dengan celah misterius Black Yin. Desir. Sementara beberapa orang berlindung dari bumi terminus Cold Ki yang mengamuk, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Selanjutnya, sesosok cahaya terbang keluar dari terminus Cold Ki dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan sosok cahaya itu sangat cepat, dan dengan terminus Cold Ki menyelimutinya, tidak ada yang bisa merasakan bahwa sosok itu sudah tanpa sadar muncul di tepi celah misterius Black Yin seperti hantu. Setelah mencari selama 2 hari, masih belum ada tanda-tanda Little Flame, ucap Lindong. Sosok itu berdiri di tepi celah misterius Black Yin, ekspresinya sangat suram ketika dia menatap bumi yang menjerit-jerit dari bumi terminus dingin Ki di dalam celah misterius Black Yin, sementara matanya memandang dengan sangat dingin. Selama 2 hari ini, dia terus mencari di celah misterius Black Yin, namun, dia tidak menemukan jejak api kecil. Bahkan kerangka Little Flame tidak dapat ditemukan. Binatang itu seharusnya masih hidup. Demonic Beast beradaptasi dengan Ki dingin semacam ini dengan sangat cepat. Selain itu, ia melahap kekuatan darah kelelawar naga darah. Seharusnya baik-baik saja, ucap Martin kecil, seolah tahu perasaan Lindong yang saat ini suram. Little Martin menghiburnya. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, cahaya merah muncul di matanya lalu berkata, jika terjadi sesuatu pada Little Flame, Tengsa, aku akan membantai Ghastly Puppet Choul kamu. Mari kita ikuti ujung celah misterius Black Yin dan cari selama periode waktu ini. Aku lebih akrab dengan auranya, jadi selama itu muncul dalam lingkup indraku, aku akan dapat menemukan posisinya. Saran Little Martin. Baik, ucap Lindong. Lindong menarik napas dalam-dalam, tinjunya perlahan mengepal saat dia berbalik dan dengan apatis melirik sekelompok tokoh di dekatnya sebelum perlahan-lahan berjalan ke arah lain. Orang itu terlihat agak akrab. Di dekatnya, beberapa sosok berkumpul bersama. Dari pakaian mereka, mereka harus menjadi murid sekte di sekitar pegunungan Black Yin yang misterius dan dari kelihatannya, mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, seorang pria parubaya di antara mereka sedang menatap punggung Lindong, ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, senior, kamu merasa semua orang familiar dengan tempat ini. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa celah Black Yin yang misterius ini telah ditelusuri, entah berapa kali oleh orang lain, bagaimana mungkin giliran kita untuk mencari harta karun itu? Kita mungkin haus kembali, atau jika kita tertarik ke celah misterius Black Yin, bahkan mayat kita tidak akan dapat ditemukan. Di samping pria parubaya, seorang pria yang sedikit lebih muda menyeka kotoran di wajahnya saat dia menggerutu. Apa yang kamu tahu? Aku jelas ingat bahwa Lindong menuju ke celah misterius Black Yin dari posisi ini.
Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan harta karun misterius itu. Bahkan Culpupi mengerikan menghargai objek yang begitu banyak. Jika kita bisa mendapatkannya, sekte terminus bumi kita pasti akan bisa melampaui Culpupi mengerikan. Seorang pria parubaya yang ramping ke depan pemuda itu mencaci. Setelah mendengar ini, beberapa murid muda hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbicara, Lindong benar-benar berani, sebenarnya berani pergi ke Ghastly Puppet Cult dan merebut harta itu. Pada akhirnya, dia dipaksa ke tanah kematian ini dan sekarang bahkan jenazahnya tidak dapat ditemukan. Benar, bahwa pemimpin kultus wayang mengerikan, Teng Sa, adalah seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Aku khawatir kamu bahkan tidak dapat menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang akan menjadi lawannya. Bukankah Lindong menyambar benda yang praktis membawanya kepada kematian? Ucap seseorang. Bagaimana mungkin bermain dengan kematian? Aku mendengar bahwa sejumlah besar praktisi sekte wayang sadis dikirim beberapa hari sebelumnya dan mereka telah menangkap binatang iblis yang ada di sisinya. Hari ini, mereka bahkan akan menyiksanya di depan semua orang dan mengubahnya menjadi boneka binatang, bahwa Teng Sa benar-benar kejam, bahkan sampai sejauh melampiaskan amarahnya pada binatang iblis. Ucap seseorang, tiba-tiba udara menjadi dingin. Sebelum dia bisa menjawab, udara di depannya meledak ketika sosok seperti hantu langsung muncul di depannya dan sebuah tangan dengan cepat meraih tenggorokannya. Senior, teriak dari juniornya. Perubahan mendadak ini menyebabkan beberapa dari mereka terpana. Segera setelah itu, mereka dengan cepat tersadar ketika mereka berteriak keras ke arah sosok yang memegang tenggorokan pria parubaya itu. Batuk, kamu adalah Lindong, ucap senior. Namun, tepat ketika teriakan mereka mendarat, pria parubaya, yang telah diraih oleh sosok itu, menatap sosok di depannya dengan ketakutan yang tak tertandingi mengisi ekspresinya, sementara suaranya terdengar dengan susah payah. Kamu baru saja mengatakan bahwa Culpupi Ghastly menangkap binatang iblis. Tanya Lindong dengan penuh amarah. Lindong memiliki mata merah-merah saat dia menatap pria parubaya di depannya, suaranya terdengar seolah-olah itu berasal dari 9 neraka di bawah ini. Jangan bunuh aku tidak pernah menyinggungmu, aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Ucap senior, binatang iblis yang ditangkap oleh Cult Puppet Ghastly memang binatang yang mengikuti kamu ke celah misterius Black Yin setengah tahun yang lalu. Hari ini, Teng Sa telah menyebarkan berita bahwa, dia ingin menyaring binatang iblis itu menjadi boneka binatang di depan semua orang sebagai peringatan bagi mereka yang telah menyinggung kultus wayang sadis. Pria parubaya itu memahami beratnya masalah ini dan segera menceritakan semua yang dia tahu tentang situasinya. Ledakan. 2R. Ketika suara pria parubaya itu mendarat, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa orang di dekatnya langsung tersentak ke belakang lalu mereka muntah darah. Teng Sa, jika aku tidak mengubah kultus bonekamu yang mengerikan menjadi lautan darah hari ini, aku, Lindong, bersumpah bahwa aku bukan manusia. Ucap Lindong bersumpah. Ekspresi Lindong sangat jahat ketika niat membunuh yang gila keluar dari hatinya. Dia melemparkan orang itu di tangannya ketika sosoknya bergerak, dan cahaya keemasan melonjak ke langit, membawa aura yang kejam ke langit, yang penuh dengan niat membunuh yang dingin saat menembak ke arah lokasi Ghastly Puppet Cult. Hari ini, ia akan membantai Ghastly Puppet Cult. Ucap Marten kecil. Bab selanjutnya. Bab 328. Meluapkan emosinya dan membantai. Gunung Black Yin yang misterius, kota boneka yang mengerikan. Saat ini, kepala yang tak terhitung jumlahnya muncul naik turun di alun-alun raksasa di puncak Gunung Black Yin misterius, pemandangan yang sangat ramai. Banyak praktisi dari seluruh tempat berkumpul di sini. Untuk sementara waktu, berbagai suara dan suara berkumpul bersama sebelum melayang di langit, dan menyebar ke kejauhan sedemikian rupa sehingga bisa terdengar bahkan 100 meter jauhnya. Di beberapa kursi di alun-alun, duduk beberapa pemimpin sekte terkenal Provinsi Great Desolate. Dengan pandangan cepat, orang bisa tahu bahwa ada beberapa dari mereka dan bahkan mulai sekte iblis besar dan Wuzong dari aliansi bela diri ada di antara mereka. Lineup semacam ini terbilang megah. Apa yang hendak dilakukan oleh sekte wayang sakti? Aku mendengar bahwa mereka telah mengundang hampir semua sekte dan faksi terkenal di Provinsi Desolate besar selama 2 hari terakhir ini, ucap dari kerumunan.
Hei, apa kamu tidak tahu? Menurut berita internal yang kudapat, Sekte Wayang Sakti berencana menyatukan faksi Provinsi Desolate besar untuk membentuk aliansi, untuk melambungkan diri mereka ke jajaran elit Kekaisaran Yan besar, ucap dari kerumunan. Apa ambisi Tengsa sebenarnya sebesar ini? Ada begitu banyak faksi dalam Provinsi Great Desolate. Ingin mengintegrasikan semuanya bersama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, Sekte Marsial besar dan aliansi marsial tidak jauh lebih lemah dari Sekte Wayang Sadis. Bagaimana mereka bisa mengizinkan hal semacam ini, ucap dari kerumunan. Tengsa telah maju ke tahap manifestasi tingkat lanjut. Karena itu, akan sulit untuk menemukan lawan untuknya di seluruh provinsi Great Desolate. Bersama-sama dengan fondasi kokoh Ghastly Puppet Cult, mereka mungkin memiliki sedikit kualifikasi untuk melakukannya, ucap dari kerumunan. Itu akan sulit, ucap dari kerumunan. Di alun-alun yang sangat luas itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah berbagai pemimpin yang duduk ketika bisikan menyebar diam-diam. Menanggapi banyak bisikan ini, ekspresi pemimpin sekte tetap tenang, menyebabkan mereka tidak dapat menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan. Dong! Di tengah keriuhan, suara dong tiba-tiba terdengar. Segera, keributan di plaza menjadi jauh lebih tenang karena tatapan demi tatapan memandang ke posisi paling depan. Itu adalah posisi Cult Puppet Ghastly, dan di tengah adalah pemimpin Cult Puppet Ghastly, Tengsa. Ucap dari kerumunan. Di bawah perhatian dari kerumunan, Tengsa perlahan berdiri, sementara senyum ringan muncul di wajahnya yang sangat suram. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk di sekelilingnya lalu dia berkata, karena semua orang di sini cukup ramah untuk muncul di Ghastly Puppet Cult-ku, izinkan aku berterima kasih kepada kalian semua terlebih dahulu. Kata-kata Tengsa segera menyebabkan beberapa faksi menangkupkan tinju mereka dan membalas salamnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Ghastly Puppet Cult adalah faksi paling kuat di sekitar, dan bahkan Sekte Iblis Besar dan aliansi marsial tidak berani menyinggung mereka. Haha, semua orang di sini pasti bertanya-tanya mengapa aku mengundang kalian semua, ucap Tengsa dengan tersenyum. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, ia dengan santai berkata, aku percaya semua orang di sini tahu bahwa meskipun Provinsi Desolate besar kami adalah provinsi terbesar di dinasti Yan besar, peringkat kami bukanlah yang tertinggi. Di dinasti Yan besar, faksi elit masih 4 klan besar serta faksi dengan latar belakang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang bisa disebut special di dinasti Yan besar dan mereka bisa menikmati hak istimewa besar-besaran. Namun, kami hanya dapat menempati satu wilayah dan ini benar-benar membuat frustrasi, ucap Tengsa. Di kursi, Mulei, Wuzong dan sisanya dengan lembut mengerutkan alis mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dikatakan Tengsa. Sementara itu, di belakangnya, Mu Qianqian dan Wu Qi sama-sama individu yang tajam. Ketika mereka melihat ekspresi ayah mereka, hati mereka juga tenggelam. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan pemimpin Sekte Tengsa? Saat ini, pemimpin lain dari faksi menangkupkan tinjunya dan bertanya. Berdasarkan faksi apapun di dinasti Yan besar saja, kita secara alami tidak dapat menembus jajaran elit dinasti Yan besar. Namun, jika kita bersekutu, kita akan mampu melawan faksi-faksi top ini di dinasti Yan besar. Pada saat itu, kita akan dapat menikmati hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melebihi apa yang ditawarkan Provinsi Desolate besar. Semua orang di sini akan mendapat manfaat besar. Kata-kata Tengsa memegang daya pikat tertentu. Pemimpin Sekte Tengsa, apakah kamu bermaksud ingin membentuk aliansi? Pemimpin faksi lain membuka mulutnya dan berbicara. Ya, jawab Tengsa dengan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya perlahan menyapu seluruh bidang sebelum akhirnya dia berhenti di Mulei dan Wuzong. Kemudian, dia tersenyum ketika berkata, apa pendapat kalian tentang saran aku? Seluruh tempat itu sunyi. Mata beberapa orang dari berbagai faksi mulai berkilau. Jika ini adalah aliansi asli, itu bisa diterapkan. Namun, Tengsa ini sangat ambisius dan motifnya tidak mungkin begitu sederhana. Oleh karena itu, banyak dari mereka khawatir bahwa mereka hanya akan berakhir sebagai alat untuk Tengsa. Apa yang dikatakan pemimpin Sekte Tengsa agak masuk akal. Jika kita bersekutu dengan sekte kita sendiri, kita tidak perlu lagi takut dengan apa yang disebut 4 klan besar, serta faksi-faksi besar dengan latar belakang yang sangat solid.
Status kami pasti akan meningkat dibandingkan sekarang. Tepat ketika kerumunan itu tenggelam dalam keheningan, seorang sesepuh tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia benar-benar setuju dengan proposal Tengsa. Haha, saat ini sekte boneka yang mengerikan sangat kuat dan makmur. Lebih jauh lagi, dengan pemimpin sekte Tengsa memimpin, jika kita membentuk aliansi, dia pasti bisa memimpin kita sampai kita bisa berdiri sejajar dengan faksi top lainnya. Seorang pria parubaya dengan punggung harimau dan pinggang beruang terbuka mulutnya dan berbicara. Tak lama setelah mereka berdua berbicara, beberapa faksi lain mengikuti dan mengangguk setuju. Dalam waktu singkat, saran Tengsa tampaknya mendapat banyak dukungan. Mata Mulei dan Wuzong menyapu faksi-faksi yang mendukung proposal, sementara tawa melintas di wajah mereka. Mereka berdua pria yang cerdas dan mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi ini telah lama dibeli oleh Cult Puppet Ghastly. Meskipun demikian, meskipun mereka tahu fakta ini, hati mereka agak tertekan. Dalam waktu setengah tahun ini, Ghastly Puppet Cult menjadi semakin kuat dan mereka diam-diam bersekutu dengan beberapa faksi. Secara teknis, mereka dapat dianggap sebagai faksi nomor satu di Provinsi Great Desolate. Oleh karena itu, ini adalah berita yang sangat buruk untuk Sekte Iblis Besar dan Aliansi Marsial. Selain itu, jika mereka memilih untuk berbalik melawan Sekte Boneka Sadis yang mengerikan sekarang, bahkan jika Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Bagaimanapun, Tengsa berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut dan itu sudah cukup untuk menakuti ketakutan ke dalam hati siapapun. Saudara laki-laki Leimu dan saudara laki-laki Wuzong, bagaimana menurut kalian berdua? Tanya Tengsa. Di alun-alun, Tengsa tiba-tiba tersenyum ketika matanya menoleh ke arah Wuzong dan Mulei. Jelas, dia mengerti bahwa selama dia mampu menaklukkan Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, seluruh Provinsi Desolate Besar akan menjadi domain dari kultus wayang sadis. Masalah ini sangat serius dan kita harus mempertimbangkannya dari perspektif jangka panjang, ucap Mulei. Mulei dan Wuzong saling melirik, sebelum mereka berdua tersenyum. Saat ini, mereka tidak berani secara terbuka menolak Tengsa, oleh karena itu, mereka hanya bisa mengulur waktu. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Tengsa dengan lembut tersenyum. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wuzong dan Mulei, setelah dia dengan santai menggumamkan beberapa kata, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kemudian, puluhan murid Ghastly Puppet Cult mengangkat panggung raksasa dan perlahan-lahan berjalan keluar. Di dalam kandang, binatang iblis raksasa sekarang secara manual melempar kandang baja, menyebabkan gedebuk yang dalam terus terdengar. Aura yang kuat dari binatang iblis itu mungkin pada tahap manifestasi awal, ucap dari kerumunan. Ketika mereka menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, keributan segera meletus di alun-alun. Apakah itu binatang iblis Lindong? Ucap Mu Qianqian. Mu Qianqian dan Wu Qi menatap binatang iblis di kandang baja, sementara wajah mereka sedikit berubah. Sehubungan dengan Little Flame, mereka cukup akrab. Binatang iblis itu mungkin telah mencapai tahap manifestasi awal. Namun, itu masih gagal untuk melarikan diri dari kultus boneka mengerikan, ucap Tengsa. Ekspresi Mulei dan Wuzong agak sedih. Keduanya tahu bahwa dalam pertempuran satu lawan satu, bahkan jika itu mereka mungkin tidak bisa menaklukkan Little Flame. Namun, Cult Puppy mengerikan bisa langsung menangkapnya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Cult Puppet yang mengerikan jauh lebih kuat dari mereka. Tengsa jelas mencoba untuk memamerkan kekuatan Cult Puppy Ghastly-nya. Mu Qianqian dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan lembut. Aku percaya bahwa sebagian besar dari kalian tidak terbiasa dengan binatang buas ini. Setengah tahun yang lalu, binatang buas ini terjun ke celah misterius Black Yin bersama dengan bajingan kecil Lindong. Namun, sementara bajingan kecil itu mati di dalam, binatang buas ini selamat. Saat ini pemimpin sekte ini berencana untuk menguliti binatang buas ini hidup-hidup dan menggunakan darah segar untuk menandai aliansi kita. Ucap Tengsa. Senyum berbisa yang menyebabkan seseorang menggigil muncul di mata Tengsa. Kemudian, dia langsung meluncurkan tinju dan langsung menghancurkan sangkar baja. Mengaum. Sangkar logam meledak dan api kecil di dalam segera berencana untuk mengepakkan sayap darahnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum itu bisa bergerak,
Teng Sa melangkah maju. Kemudian, dia menggenggam tangannya sebelum tangan raksasa Yuan Power terbentuk di udara dengan kejam menamparkan tubuh Little Flame. Bang! Tubuh Little Flame menabrak dengan berat ke alun-alun saat retakan besar menyebar dari bawahnya. Sisik di seluruh tubuhnya pecah sementara darah segar mengalir deras. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Menyinggung kultus boneka sadisku, bahkan jika itu hanya binatang buas, pemimpin sekte akan memastikan kehilangan keinginan untuk hidup dan memohon kematian. Ucap Teng Sa. Suara berbisa Teng Sa terdengar di telinga semua orang, menyebabkan sejumlah wajah orang berkedut. Orang ini jelas memperingatkan mereka semua. Bajingan ini, Mu Qianqian mengertakkan gigi peraknya. Dia tidak berharap bahwa Teng Sa akan benar-benar kejam dan kejam hari ini. Mu Lei dan Wu Zong bertukar pandang saat tinju mereka sedikit mengepal. Kata-kata Teng Sa jelas dimaksudkan untuk mereka berdua. Sepertinya jika mereka tidak setuju dengan aliansi hari ini, pertempuran yang tragis pasti akan terjadi. Dari lokasinya yang tinggi, fluktuasi ekspresi semua orang masuk ke mata Teng Sa ketika senyum jahat di bibirnya semakin lebar. Makhluk jahat, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti tuan yang tidak berguna. Ucap Teng Sa. Teng Sa dengan jahat tertawa di langit sementara aura kejam meledak. Meremas tinjunya, tangan Yuan Power raksasa menamparkan ke bawah dengan kekuatan yang kuat, menabrak api kecil yang sudah tidak bisa bergerak. Bang! Suara keras yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di alun-alun saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di tengah alun-alun. Namun, alih-alih tontonan penuh darah yang mereka harapkan, mereka tiba-tiba melihat lingkaran yang hampir padat seperti layar cahaya energi mental yang tersebar di atas api kecil, melindunginya. Selain itu, ketika serangan Teng Sa mendarat di cahaya mental energi, itu hanya menyebabkan riak keras menyebar, dan tidak berhasil memecahkannya. Layar cahaya energi mental ini sebenarnya sangat kuat. Ucap seorang. Pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya berhenti dengan tajam pada saat ini, sebelum mereka tiba-tiba berbalik ke arah api kecil, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul di depannya seperti hantu. Lindong, teriak semua orang dengan terkekut. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu pada wajah muda bermata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan. Segera, semua orang terkaget-kaget tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di alun-alun, sementara senyum jahat di wajah Teng Sa perlahan membeku, lalu bersambung.